Assalamualaikum kelas Khadijah. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Nanti hukum Islam akan dibagi menjadi beberapa. Nanti kita lihat aja bareng-bareng ya. Oke, ini kakak yang buat nih, ada namanya di sini pembuatnya. Kita lanjut ke penjelasannya. Hukum Islam. Pengertian hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah yang harus dipatuhi. Jadi kalau kita nggak mematuhi Allah, berarti kita nggak mematuhi Allah sebagai pencipta bumi ini. Ketetapan ini untuk mengatur manusia agar selamat dunia akhirat. Jadi Allah itu buat nggak main-main. Udah ada tujuannya, ada ketentuannya, itu dibuat ya sebagai kita tuh ada apa ya namanya, ada aturannya gitu. Kita bisa mengikuti, jadi kita nggak salah jalan. Ada berapa hukum Islam? Hukum Islam itu ada 5 ya. Ada 5. Ingat tuh, hukum Islam itu ada 5. Apa aja? Yaitu pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Oke, ini kakak ambil langsung nih. Ternyata di Google juga banyak banget tuh ya. Perbuatan-perbuatan. Nih, pengertian singkatnya aja deh. Wajib itu apa? Wajib itu berarti sesuatu yang harus dikerjakan. Haram itu apa? Haram itu berarti sesuatu yang harus ditinggalkan. Sunnah itu apa? Sunnah itu artinya upayakan dikerjakan. Maksudnya lebih baik dikerjakan. Kalau makruh, sesuatu yang upayakan tinggalkan atau yang lebih baik untuk ditinggalkan. Kalau mubah itu pilih mana yang lebih bermanfaat atau boleh. Oke, ini secara singkatnya. Sekarang kita bahas secara rinci, secara terperinci agar kalian lebih paham lagi. Dipahami ya, karena kayak kemarin sewaktu-waktu kakak kan buat soal tiba-tiba ya kalian harus siap. Pengertian wajib. Wajib apa? Wajib adalah ketetapan Allah yang mesti dikerjakan bagi yang meninggalkan mendapat dosa dan yang mengerjakan akan mendapat pahala. Jadi namanya kalau sudah wajib itu udah jelas harus dilakukan. Kalau kamu meninggalkannya atau tidak melakukannya, kamu akan dapat dosa. Dan kalau kamu mengerjakannya atau melakukannya, kamu akan dapat pahala. Apa aja sih contoh-contoh perbuatan wajib? Contoh perbuatan wajib yang sering banget nih kita ketemui, bahkan ini harus jadi sehari-hari ya sebaiknya. Yang pertama itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu, bukan cuma 1 atau 2 atau 3 waktu. Jadi 5 waktu ini wajib banget nih kamu kerjakan. Ini yang paling wajib yang pertama. Makanya di poin-poinnya sampai di contoh perbuatannya aja yang pertama kali nongol itu sholat. Yang kedua apalagi? Puasa di bulan Ramadan. Itu hukumnya sudah wajib. Di garis bawah ini wajibnya. Jadi kalau kamu nggak puasa kamu akan berdosa. Yang ketiga itu zakat. Zakat itu ya untuk orang-orang yang sudah mampu. Yang keempat haji, dalam kurung bila mampu. Jadi meskipun dia wajib, tapi kalau nggak mampu ya nggak bisa dipaksain juga kan. Di sini ada gambar-gambarnya tuh, sholat, di sini ada gambar puasa, zakat, sini pergi haji bila mampu. Lanjut, setelah wajib ada apa? Sunnah. Apa artinya sunnah? Kadang kita sering banget nih mendengar pembahasan sunnah, tapi kita ada juga nih yang masih belum ngerti atau sunnah itu apa. Sunnah itu adalah ketetapan Allah atau aturan dari Allah yang lebih baik dikerjakan. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan, kamu tidak mendapat dosa. Kalau kamu mengerjakan, kamu mendapat pahala. Kalau tadi wajib, kalau kamu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Sedangkan sunnah apa aja? Yang pertama itu sholat tarawih. Sholat tarawih itu biasanya adanya di bulan Ramadan ya. Yang kedua puasa Senin Kamis nih, nanti kalau kamu sudah besar mungkin kamu mampu puasa sunnah Senin dan Kamis, silahkan dijalankan karena ini termasuk sunnah. Rasulullah selalu menjalankan puasa Senin Kamis. Yang ketiga bersedekah, ini sunnah tapi berpahala luar biasa ya. Kalau kita bersedekah insya Allah semua akan balik ke diri kita sendiri. Ya di sini tarawih tuh, tarawih yuk. Puasa Senin Kamis, sedekah di gambar-gambarnya, contoh-contohnya seperti ini ya. Kakak kasih gambar biar lebih bisa difahami aja. Lanjut, setelah sunnah ada apa? Haram. Jangan cuman pernah dengar haram, tapi nggak dilakuin. Udahlah tahu haram, tapi nggak dilakuin. Nanti Allah murka. Apa haram?
Haram itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau kamu mengerjakan, kamu akan sangat amat berdosa. Kalau kamu meninggalkan, kamu dapat pahala. Kebalikannya, kalau wajib, kalau kamu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Kalau haram, kamu mengerjakan dapat dosa, meninggalkan mendapat pahala. Apa aja contoh-contoh perbuatan haram? Yang pertama itu berbohong. Ya, ini contohnya apa? Pinocchio kali ya, hidungnya panjang gini. Pokoknya pertama itu berbohong. Itu dosa. Yang kedua itu mencuri nih. Mencuri apapun, mencuri sekecil apapun itu berdosa. Meskipun kamu hanya mencuri penghapus, itu tetap aja berdosa. Ini Kak Fitri apa sih? Sengaja. Meskipun kamu hanya mencuri penghapus kecil aja itu tetap sama aja dosa. Karena ya mencuri, jatuhnya udah mencuri. Yang ketiga, melawan orang tua. Ini apa ini? Malin kundang ya, kisahnya Malin Kundang nih. Contohnya tuh di kisah Malin Kundang itu pelajaran. Yang keempat, meninggalkan sholat. Itu udah haram tuh jatuhnya. Kalau kamu nggak sholat, berarti kamu termasuk melakukan perbuatan haram. Gimana kalau kamu nggak sholatnya lama, misalnya bertahun-tahun, ya bisa diqodho. Tapi kalau sampai mati nggak sholat, ya bingung juga. Jadi ya sholat aja deh, sholat. Yang kelima, ini tuh, memakan babi. Salah satu contoh haram. Jadi hewan yang sering kita dengar haram itu tuh ya babi. Ini haram banget untuk dimakan. Ya, tadi yang pertama ada berbohong, mencuri, melawan orang tua, meninggalkan sholat, memakan babi itu udah masuknya ke haram. Atau kalau kamu meninggalkan, kamu dapat pahala. Kalau kamu mengerjakan, kamu akan sangat amat berdosa. Lanjut. Makruh. Pernah dengar? Kalau kamu sikat gigi di bulan puasa disebutnya makruh. Nah, ini pengertian makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah perbuatan yang tidak baik untuk dikerjakan. Jika dikerjakan tidak berdosa, jika tidak dikerjakan mendapat pahala. Jadi suatu hal yang lebih baik kamu jangan dikerjain. Kayak misalnya sikat gigi di bulan Ramadan, meskipun gimana ya namanya sikat gigi, cuman lebih baik tuh nggak dikerjakan gitu ya. Lebih baik tidak dikerjakan, lebih baik jangan sampai terjadi, itu makruh. Contoh-contohnya ini nih. Contoh-contohnya makruh. Ada berkumur berlebihan, merasa makanan di lidah. Ini makruh ketika berpuasa nih, makruh ketika berpuasa. Contoh makruh ada nih. Yang pertama itu berbau mulut. Contoh makruh itu salah satunya berbau mulut, tapi gimana ya? Biasanya berbau mulut itu ada sebabnya masing-masing ya. Yang kedua itu berbau badan. Bau badan itu juga salah satu hal yang makruh ternyata ya. Kita pikir selama ini orang bau badan itu ya memang udah ininya aja gitu, emang orangnya aja bau, tapi ternyata itu makruh juga loh dalam Islam. Ternyata ada hukumnya juga loh dalam Islam bau badan ya. Oke, lanjut. Maaf ya hari ini agak agak banyak ketawa-ketawa karena emang nggak mau serius-serius banget biar nggak bosen. Oke, lanjut. Mubah. Mubah apa? Mubah itu artinya boleh. Secara singkatnya itu boleh. Jadi nanti kalau kakak tanya di pengajian, apa arti mubah secara singkat? Jawab aja, boleh. Itu udah dapat nilai 100. Secara lengkapnya atau secara panjang terperincinya adalah perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Jadi kalau mau dikerjakan ya boleh, ditinggalkan juga ya boleh, nggak kenapa-napa, nggak ada dosa, nggak ada pahala juga gitu. Apa ya contoh mubah? Makan, tidur, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh mubah. Jadi kalau kamu mau makan, ya boleh. Nggak mau makan juga ya nggak apa-apa. Tidur boleh, nggak tidur juga ya nggak apa-apa. Ini contoh tidur, ini contoh makan. Ya. Jadi artinya itu mubah. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu kita belajar wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu udah 5 hukum Islam. Oke, alhamdulillah ini sudah materi ketiga. Ya, ini materi ketiga yang kakak kasih. Yang pertama kemarin apa? Kisah Nabi Muhammad. Yang kedua kemarin rukun Islam. Yang ketiga ini hukum-hukum Islam. Semoga bisa difahami dengan baik dan lebih mengerti lagi mengenai wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Bukan cuma tahu, tapi dilaksanakan juga ya. Oke. Assalamualaikum.